dan proses hukum juga langsung menusuk pada Jokowi untuk sampai ke pemakzulan. Kita sudah laporkan ke Bareskrim, gitu kan, tentang nepotisme Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Anwar Usman. Saya kira ini adalah perlawanan hukum. Jadi ada perlawanan politik, perlawanan hukum, dan juga perlawanan aksi massa. Saya kira yang sekarang kita lakukan ini adalah gerakan aksi massa yang untuk mengawali, gitu kan, menuju ke proses pemakzulan Jokowi. Intinya Jokowi harus turun dan Jokowi harus dihukum melalui proses hukum selanjutnya. Dan ini pasti akan bergerak terus ya? Ini akan bergerak terus. Kemudian yang penting juga adalah bahwa karena sudah bertahun-tahun dari petisi 100 mencatat pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Jokowi, maka kita konsisten tetap menuntut supaya Jokowi itu segera dimakzulkan. Bersama ini kami minta penjelasan dari tokoh yang ada di sini. Ada Pak Dr. Rizal Fadilah, Pak Rizal Fadilah dan Dr. Muhammad Batubara, dan dari Bandung juga ada Pak Safril. Saya mohon minta Bang Rizal dulu untuk menyampaikan apa yang terekam dari demo hari ini. Terima kasih Pak Mursalim. Jadi kita melihat kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlawanan juga terhadap kecurangan harus terstruktur, sistematis, dan masif. Gitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah tidak lain adalah untuk mewujudkan hal itu. Intinya salah satu upaya yang cukup strategis adalah apa yang digulirkan oleh DPR atau beberapa partai politik untuk mengajukan hak angket. Saya kira hak angket ini adalah salah satu bentuk perlawanan politik, gitu. Karena itu juga menjadi bagian penting dalam proses perlawanan terstruktur, sistematik, dan masif, yaitu perlawanan politik. Biarlah di DPR nanti terjadi pertarungan, gitu, antara pendukung hak angket dan penolak. Bahkan nanti sampai kalau memang goal hak angket itu, maka proses penyelidikan itu cukup signifikan untuk membongkar kecurangan KPU, Bawaslu, dan mungkin juga aparat, dan mungkin juga presiden terlibat di dalamnya. Saya kira hak angket itu bisa menjangkau itu. Jadi itu perlawanan politik. Kemudian perlawanan hukum juga harus kita lakukan. Seperti yang pernah dilaporkan ke Bawaslu melalui Gakumdu, begitu, yang indikasi terjadinya tindak pidana oleh KPU, itu kan ketua KPU dan fungsionarisnya. Kemudian Bawaslu yang tidak melaksanakan fungsinya, saya kira bisa ditarik sebagai bagian dari kecurangan itu. Jadi itu proses hukum, dan proses hukum juga langsung menusuk pada Jokowi untuk sampai ke pemakzulan. Kita sudah laporkan ke Bareskrim, gitu kan, tentang nepotisme Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Anwar Usman. Saya kira ini adalah perlawanan hukum. Jadi ada perlawanan politik, perlawanan hukum, dan juga perlawanan aksi massa. Saya kira yang sekarang kita lakukan ini adalah gerakan aksi massa yang untuk mengawali, gitu kan, menuju ke proses pemakzulan Jokowi. Gitu. Jadi saya kira sangat strategis juga ini. Jadi curang perang, kan begitu, Mbak? Curangnya sudah, perangnya belum, gitu. Nah, perangnya ini tuh perang hukum, perang politik, dan perang aksi langsung di masyarakat melalui aksi dan demonstrasi. Mudah-mudahan hak angket menjadi magnet, gitu kan, untuk menggerakkan rakyat seluruh Indonesia. Ya, yang sekarang kita mulai untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan menjadi kekuatan pengontrol dari proses realisasi hak angket serta proses hukum yang sedang dijalankan. Intinya Jokowi harus turun dan Jokowi harus dihukum melalui proses hukum selanjutnya. Dan ini pasti akan bergerak terus ya? Ini akan bergerak terus. Saya kira ini baru awalan, Pak Mursalim. Baik, nanti dilanjutkan Pak Safril. Ini saya kepada Bang Marwan.
saya melihat nampaknya kok ada semacam kebesaran atau ketakutan dari rezim ini terhadap pertama aksi siang hari ini. Padahal aksi ini tidak ada pembentukan panitia secara khusus, secara rapi. Cuman ya namanya kreatif rakyat umat itu menghadirkan siapa yang akan datang itu. Itu dikira itu panitianya, padahal bukan. Sehingga tergopok-gopok nampaknya kemudian ada pemanggilan Egy Sujana. Apakah berkaitan dengan itu? Apa kebetulan kemudian dendam kegigihan yang melawan pembuktian ijazah palsu itu? Atau kemudian taruhan yang kedua nampaknya tentang rakyat sama-sama untuk meneriakkan hak angket. Ini Pak Moran melihat itu. Kenapa ada ketakutan seperti ini? Kalau terima kasih Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menjawab langsung pertanyaan itu bahwa memang terlihat ada ketakutan. Karena itu di beberapa WA group saya memberikan kesempatan atau tanggapan tentang bahwa kalau memang tidak curang, kenapa takut? Sebaliknya kalau takut berarti curang. Logikanya begitu saja. Nah, tapi saya ingin sedikit menjelaskan apa yang menjadi sikap kita selama ini dan yang menjadi aspirasi teman-teman yang melakukan aksi hari ini dan di banyak kota. Kita fokus kepada dua hal penting. Pertama, penyelenggara negara. Kedua, pelaksanaan pemilu. Yang ini saling kait-mengkait. Bahwa penyelenggara negara yang dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah jauh menyimpang dari amanat konstitusi, amanat reformasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini semuanya sudah dikangkangi oleh Joko Widodo. Untuk apa? Untuk bagaimana rezim oligarki bertahan, sekaligus juga untuk Joko Widodo itu ingin meraih kekuasaan lewat yang namanya nepotisme. Artinya bahwa ini penyelenggara negara sudah dilakukan dengan prinsip oligarki nepotis. Yang karena itu harus kita lawan. Itu satu hal. Kemudian bagaimana rezim ini bisa meraih keinginan tadi, maka Joko Widodo sangat berperan untuk bagaimana memenangkan Pilpres 2024. Karena itu, karena banyak penghalalan segala cara yang dilakukan oleh Joko Widodo, maka terjadilah pemilu curang. Itu juga sebabnya tuntutan utama kita itu adalah bahwa kita menolak hasil Pilpres sepanjang angket pemilu curang belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh DPR. Artinya sebelum ada penyelidikan oleh DPR terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024, maka jangan mimpi, jangan mendeklarasikan kemenangan. Terutama ini kita ingatkan kepada Prabowo Gibran. Bagaimana bisa mereka mendeklarasikan kemenangan, sementara yang dihitung itu adalah dari hasil proses yang curang. Maka itu tidak bisa kita terima. Karena itu juga kita mau segera yang namanya partai-partai yang ada di 01 dan 03 ini bersatu untuk membuat sehingga angket pemilu curang itu benar-benar bisa terlaksana. Dan karena itu kita mau mereka jangan sampai ada yang tunduk kepada tekanan atau suap atau intervensi dari rezim yang tadi ingin meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan lewat rezim oligarki nepotis ini. Jadi saya berharap kita mengingatkan PDIP yang pernah mulai mencetuskan lewat Pak Ganjar, mestinya ini konsisten didukung Bu Mega dan DPP PDIP dan seluruh anggota yang ada di Tapi Pak, mereka mengerucut untuk yakin terhadap. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang ingin saya sampaikan adalah mereka jangan sampai terpengaruh untuk justru membatalkan. Jadi PDIP harus solid dan terus konsisten dengan sikapnya. Begitu juga kita minta yang namanya Nasdem, PKS, PKB, ya, karena sudah ada gerakan-gerakan untuk mematikan upaya angket ini, mempengaruhi anggota-anggota DPR atau partai-partai yang 5 terutama ya, yaitu P3,
PDIP, PKB, Nasdem, dan PKS. Ini coba untuk dipecah soliditasnya melalui berbagai cara yang menghalalkan segala cara, dan karena itu kita ingatkan mereka jangan mengkhianati amanat rakyat, jangan mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi dan amanat reformasi. Jangan pernah melakukan itu. Jadi apapun yang akan mereka lakukan, ujungnya adalah bahwa mereka harus konsisten untuk menuntaskan angket pemilu curang. Maka karena itu message kita adalah kepada rezim Joko Widodo, dan sekarang sudah bergabung dengan ada di sana Prabowo, ada SBY, ada Erlangga dan sebagainya, ya. Kita ingatkan kepada mereka jangan memaksakan kehendak, memaksakan hasil pemilu curang untuk diterima oleh rakyat, karena rakyat akan melawan. Saya kira itu message yang paling penting. Nah, sebaliknya kepada rakyat, jangan berhenti untuk melakukan advokasi, mendukung DPR, dan kalau perlu kita melakukan demonstrasi di depan gedung DPR berhari-hari untuk menjamin bahwa 5 partai ini memang benar-benar akan mewujudkan terlaksananya angket pemilu curang tadi. Jadi intinya itu ya, jadi message utama kepada rezim untuk supaya jangan menghambat upaya angket, jangan memaksakan hasil pilpres untuk melantik Prabowo. Kemudian yang penting juga adalah bahwa karena sudah bertahun-tahun dari petisi 100 mencatat pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Jokowi, maka kita konsisten tetap menuntut supaya Jokowi itu segera dimakzulkan.